Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Injil yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Jadi pada minggu lalu ada buku baru yang saya telah terbitkan yang berjudul Injil Asli, di mana buku tersebut menjelaskan secara detail tentang firman Galatia. Jadi saudara bisa pakai buku itu pada saat penginjilan. Jadi pada saat saudara merasa melakukan pelayanan Tuhan Allah, tetapi rasanya mulai makin bersifat agama bukan iman, cobalah saudara baca kembali buku itu dan juga bisa memberi buku itu sebagai hadiah kepada orang yang melakukan pelayanan. Jadi mengapa saya memakai judulnya itu Injil Asli? Karena saya mau menegaskan orang yang memiliki Injil itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh sejati. Jadi pada saat kita melakukan kehidupan beriman, apa yang kita harus ketahui adalah Injil yang asli, Injil yang sungguh-sungguh. Jadi melalui kitab Galatia, Rasul Paulus itu sangat menegaskan penebusan dosa dari penyaliban Yesus Kristus, dan Injil kebangkitan ini adalah Injil aslinya, Injil satu-satunya. Khususnya melalui kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, janganlah kita lagi membawa kuk perhambaan, tetapi kita harus menikmati kemerdekaan dan kebebasan yang telah diberikan melalui Injil. Oleh karena itu kita menyebut kitab Galatia itu sebagai kitab kebebasan dan kitab kemerdekaan. Dan firman yang kita baca setiap hari Minggu baru-baru ini, yaitu kitab Roma, jadi kitab Roma pun memiliki alur rohani yang sama. Jadi seperti judul firman hari ini, Tuhan memberi Injil Yesus Kristus ini supaya kita bisa nikmati. Jadi jangan kita itu tertekan oleh persoalan, oleh masalah. Kalau begitu berarti kita sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Karena Rasul Paulus sendiri pernah merasa tertekan karena tertekan dengan berbagai macam hal. Oleh karena itu ia menegaskan janganlah kita tertekan dan janganlah kita membawa lagi kuk perhambaan lagi. Apalagi kitab Roma 8 pasal 8 ini. Apa yang dikatakan dari Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi, penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini adalah firman kemerdekaan dan firman kebebasan secara rohani yang selalu membuat hati kita itu jadinya sangat merasa nyenyak dan nyaman. Jadi itu bagai pada saat sebuah negara mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan dari penjajahan saja tidak bisa dibandingkan dengan kemerdekaan dari maut dan dosa. Karena kemerdekaan ini lebih besar juga daripada seorang kriminal. Seorang kriminal telah dibebaskan dari penjara. Karena ini adalah kemerdekaan kekal. Jadi firman yang penting ini telah tertulis dalam kitab Roma pasal 8. Jadi kita harus ditegaskan begitu banyak karena ia memiliki unsur kemerdekaan yang sangat kuat.
Dan seorang teolog yang bernama Philip Jacob Spener, ia menggambarkan Roma 8 itu seperti ini. Jika kita mengibaratkan Alkitab dengan satu cincin, Roma pasal 8 adalah permata dan bagian yang sangat berkilau di antaranya. Dan para ahli Alkitab juga mengatakan bahwa bahkan jika semua Alkitab terbakar dan hilang, orang tetap bisa diselamatkan hanya dengan kitab Romawi pasal 8. Jadi sampai segitunya Roma 8 itu begitu penting. Jadi sebenarnya kita harus menghafalkan Roma pasal 8. Karena Roma 8 itu mengandung intisari dari Injil. Jadi sebegitu pentingnya Roma pasal 8 ini. Jadi pada saat saudara mendengarkan Roma pasal 8 ini, jadi pada saat saudara mendengarkan firman ini, seberapa jauh saudara mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadi seberapa saudara menikmati kebebasan dan kemerdekaan yang telah diberikan melalui Injil sejati ini. Jangan sampai kita itu sekedar kita mengetahui firman Tuhan Allah. Karena orang-orang beragama pun mereka mengetahui firman. Mereka memakai Alkitab, mereka bekerja dengan Alkitab. Tetapi itu hidup beragama. Jadi bukannya kita mengetahui banyak hal dari Alkitab dan atau kita lama bergereja, tetapi bukan itu pentingnya. Apa yang lebih penting yaitu firman ini harus menjadi akar kita, harus terukir pada diri kita dan harus menjadi fisik bawaan kita. Jadi dengan kata lain kita harus membuat firman ini menjadi satu-satunya bagi kita dan harus konsentrasi pada firman ini. Jadi hanya Kristus, jadi hanya 3K, hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Kekuatan yang datang dari kerajaan Tuhan Allah. Jadi pada saat kita menikmati berkat tata kerajaan sorga, kita bisa memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Jadi percayalah bahwa saudara memiliki talenta yang datang dari kerajaan Tuhan Allah. Jadi janganlah saudara tidak percaya diri, karena menurut saya itu bukan rendah hati, tetapi itu tidak percaya sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari gereja, tubuh dari Kristus. Oleh karena itu pastilah kita memiliki talenta, karena kita memiliki tugas untuk yang kita harus lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jadi saya berharap saudara bisa menerima jawaban yang dapat menikmati latar belakang rohani saudara. Subjudul pertama adalah kemerdekaan menurut hukum. Dari ayat 1 sampai 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi firman ini adalah firman yang menjadi paling puncak dari seluruh kitab Roma. Jadi kalau kita membaca firman ini kayak rasanya langsung menyejukkan hati kita yang selama ini kayak memiliki banyak pertanyaan. Oh ternyata gara-gara ini saya hidupnya selalu tertekan. Gara-gara ini saya hidupnya selalu hidup dengan penuh kekhawatiran. Dan kalau kita melihat ayat 1 di sana dimulai dengan kata penghubung yang berkata demikian. Jadi maksudnya apa? Jadi kita itu telah dibebaskan dari segala masalah. Jadi itu digambarkan melalui demikianlah. Jadi sekarang kita sudah tidak lagi. Apalagi masalah terbesar bagi manusia adalah masalah dosa yang telah diakibatkan dari Kejadian pasal 3.
Karena manusia pertama, Adam yang telah melakukan dosa. Dan karena kita adalah keturunan Adam, jadi semua manusia yang ada di dunia ini, karena kita adalah keturunan Adam, jadi kita adalah orang berdosa. Jadi dengan kata lain, kita adalah manusia yang bukan lagi hidup bersama dengan Tuhan Allah. Ada juga yang mengatakan, aku tuh aku sendiri, aku tuh bukan aku bukan keturunan Adam, aku bukan orang Kristen, aku tidak ada dosa, aku hidupnya baik-baik saja. Ya, orang-orang kayak mengatakan seperti itu, tetapi coba kita lihat. Sebenarnya apa yang tidak terlihat di mata adalah yang menjadi raja atas segala manusia adalah setan. Karena mereka membinasakan manusia, mereka memimpin jalan kebinasaan. Mereka yang membuat manusia itu tertipu bahwa tidak ada Tuhan. Jadi setan itu beraktivitas selama 24 jam sehari supaya manusia tetap terletak dalam tipuan setan seperti itu. Dan hidupnya ditipu sepanjang hidup, dan pada akhirnya mereka akan pergi ke neraka. Jadi khususnya manusia sendiri, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan sendiri. Jadi kita harus membutuhkan seseorang yang dapat membebaskan kita dari masalah dosa ini. Jadi negara Korea Selatan itu bagaimana caranya mereka telah dibebaskan dari penjajahan? Bukannya karena negara Korea Selatan memiliki kuasa atau kekuatan, tetapi karena Amerika Serikat yang telah mengalahkan Jepang, sehingga Jepang yang tadinya penjajah negara kita yang hancur, sehingga negara Korea Selatan kita yang menjadi merdeka, sama seperti itu. Bukan kita sendiri yang bisa membebaskan diri kita, tetapi harus ada sebuah kekuasaan yang lebih kuat untuk menghancurkan kekuasaan setan supaya kita bisa bebas dari setan. Jadi sama seperti itu, karena Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus, jadi kita bisa bebas dari segala masalah rasa bersalah secara hukum Taurat, dan juga semua hukum maut dan kematian. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi siapa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Yaitu orang yang beriman. Bukan orang yang bergereja. Walaupun orang bergereja, tetapi bisa saja mereka tidak ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus berada di dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Jadi kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat atas kehidupan kita. Dan mereka sekali terima Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak ada hubungannya lagi dengan masa lalu mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi itu tidak masalah bagi mereka. Tidak ada penghukuman bagi mereka. Jadi, kesatuan komunitas gereja itu artinya saling menghargai, saling menguatkan, dan saling meninggikan. Itu perbedaannya sorga dan neraka. Kalau kita melihat neraka, jadi kalau neraka semuanya kayak kurus dan tipis badannya, tetapi kalau surga semuanya bulat-bulat karena saling menyuapi. Jadi saling meninggikan. Jadi Rasul Paulus menjelaskannya di dalam
kitab Roma 8 ini, jadi kita, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau dulu kita itu kehidupan Kristennya orang Korea juga sama seperti rakyat Israel dulu. Mereka itu mereka hidup tertekan karena hukum Taurat. Karena mereka takut berdosa. Jadi aku tidak mau berdosa. Aku tidak mau berdosa ini, tidak mau berdosa itu. Tetapi janganlah kita hidup tertekan seperti itu. Tetapi kita telah berada di dalam hukum roh. Jadi tidak masalah walaupun kita dikutuk oleh 10 orang, 100 orang, atau 1000 orang. Karena ada Kristus di dalam diri kita. Dan roh kita telah memerdekakan kita dari segala dosa. Tetapi banyak sekali orang Kristen, mereka sudah menerima berkat yang luar biasa, tetapi mereka tetap hidup di dalam tekanan. Jadi Tuhan telah membuat sebuah hukum atas, di mana telah memerdekakan semua manusia. Jadi hukumnya semua sama. Tetapi ada hukum atas yang datang dari atas dan hukum yang datang dari bawah. Hukum datang dari bawah itu apa? Hukum yang berhubungan dengan kematian dan maut, yaitu hukum yang dibuat oleh setan. Tetapi kalau untuk ini hanya berlakunya kepada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Kalau kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tidak ada lagi hukum, tidak berlaku lagi bagi kita hukum bawahan karena kita berbeda. Jadi saudara harus ketahui kondisi saudara sebelum diselamatkan dan sesudah diselamatkan. Jadi walaupun saudara adalah orang Korea yang telah lahir di negara Korea, tetapi pada saat saudara mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, berarti saudara menjadi orang Amerika. Jadi saudara akan dilindungi hukum Amerika Serikat. Jadi sama seperti itu, identitas saudara langsung diubah. Jadi identitas saudara pun sudah berubah. Tadinya orang berdosa, tetapi sekarang anak Tuhan. Jadi sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hukum yang berlaku bagi saudara adalah hanya hukum Roh Kudus, hukum kehidupan. Jangan lagi saudara hidup tertekan, terikat dalam masa lalu. Saya banyak luka, saya banyak masa lalu, saya banyak hal yang saya banggakan dari masa lalu. Itu semua masa lalu. Mari kita melihat ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita yang telah dibebaskan secara rohani hidup seperti apa. Jadi kita adalah orang yang hidup menurut daging. Jadi kita memiliki kehidupan yang bermartabat secara rohani. Ya walaupun kita memiliki tubuh jasmani yang sama, tetapi apa yang kita lakukan itu semua bersifat rohani. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan itu semuanya berhubungan dengan hal-hal rohani. Ya memang kita hidup, makan, dan main bersama dengan orang-orang manusia, tetapi beda prioritasnya. Sudut pandangnya berbeda. Tolong ikuti saya. Saya adalah orang yang hidup menurut daging. Jadi walaupun kita hidup dengan fisik bawaan, fisik duniawi, tetapi kita adalah orang yang memiliki roh. Jadi kita adalah orang yang hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi hal ini terus diulang-ulang sampai ayat 11. Jadi ada alasannya mengapa Rasul Paulus terus mengulangi untuk menjelaskan hal ini kepada kita. Karena apa? Karena walaupun kita sudah dibebaskan melalui Yesus Kristus, tetapi ada sebuah makhluk yang terus
membuat kita itu tidak bisa menikmati berkat ini. Siapa itu? Setan. Atau dikatakan iblis. Setan ini siap menerkam kita seperti singa yang mengaum-aum. Jadi setan, iblis, hantu-hantu, roh-roh jahat. Mereka itu sebenarnya bukan siapa-siapa bagi kita karena kita sudah bisa mengalahkan mereka, tetapi mereka terus menipu kita bahwa kita akan kalah sama mereka. Jadi kita harus menikmati hal-hal rohani supaya kita tidak tertipu. Jadi karena iblis ini, setan ini penipu, jadi jangan sampai saudara ditipu. Karena keahlian mereka dalam menipu itu sangatlah besar. Jadi akan terus menipu kita supaya kita tidak bisa melakukan pelayanan. Dia terus menipu kita supaya kita tidak bisa fokus dalam pelayanan. Jadi janganlah ditipu, kita sudah menang. Jadi setan ini terus menipu kita supaya kita kehilangan semua berkat rohani yang sudah kita terima. Jadi janganlah saudara ditipu, tetapi hiduplah menikmati pimpinan Roh Kudus 24 jam. Oleh karena itu, saudara harus berkomunikasi dengan jemaat, harus berbicara dengan berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan orang-orang rohani. Jadi yang paling penting itu apa? Saudara berbicara jadi yang penting itu biasanya saudara dekat dengan siapa, berbicara tentang apa. Itu yang menunjukkan kondisi rohani saudara. Yohanes 14 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16:13 itu terus menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi roh Tuhan itu terus membuat kita menyadari akan firman Tuhan Allah, dan roh ini yang akan membuat kita bisa taat kepada firman Tuhan. Jadi mengikuti firman Tuhan. Jadi pimpinan Tuhan itu apa? Pimpinan Tuhan itu apa? Yaitu firman Tuhan. Jadi kita apapun selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tolong ikuti saya, pimpinan Roh Kudus adalah mengikuti firman Tuhan. Dan kepenuhan rohani adalah kepenuhan dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus membuat kita menyadari akan firman Tuhan, dan roh ini terus memimpin kita supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Jadi kalau dulu kita harus mendengarkan firman itu dari kaset tape. Jadi sampai kaset tape-nya itu kayak jadinya audionya jadi hancur karena terlalu sering kita dengarkan. Tetapi kalau sekarang kan teknologinya udah bagus, jadi kita bisa dengar dengan kualitas musik dan juga kualitas rekaman yang tidak pernah rusak. Jadi saudara bisa menikmati apa adanya. Jadi pada saat saya masih seorang diaken atau seorang majelis, saya sering banget mendengarkan firman Tuhan sampai saya disebut apakah saya itu bapak penginjil karena terlalu banyak firman yang saya hafalin. Jadi pada saat kita melakukan forum sharing bersama dengan orang-orang, itu berarti kita menunjukkan berapa banyak firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi orang yang tidak bisa melakukan forum atau sharing itu karena mereka tidak ada firman dalamnya. Menurut saya
99% orang Kristen tidak begitu bisa sharing karena tidak ada firman di dalam mereka. Tapi kalau kita, gereja kita harus mengharuskan untuk melakukan sharing bersama dengan teman-teman. Jadi mau tidak mau harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi paling penting itu adalah kita harus bersatu dengan firman mimbar, firman hari Minggu. 강단 말씀을 통해서 하나님께서 시대적 응답의 시간표를 나에게 주시기 때문이에요. Jadi mengapa? Karena Tuhan memberi jadwal untuk jadwal jawaban untuk pada zaman itu melalui firman mimbar. Jadi kita harus hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan Allah adalah orang yang memiliki damai hatinya. Kalau kita melihat ayat 6, di sana berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang mengikuti keinginan roh, pastilah hidupnya damai dan sejahtera. Jadi ekspresi mukanya juga sangat kelihatan damai dan sejahtera. Pada saat kita ketemu dengan orang baru, pasti kita bisa melihat ekspresi wajah mereka. Walaupun mungkin muka mereka kurang menarik, tetapi kalau ekspresinya bagus, pasti kita akan mengatakan beliau itu sangat ganteng atau cakep. Kalau kita melihat 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kebebasan adalah berkat terbaik. Kebebasan. Jadi siapapun tidak bisa mengontrol kita, bebas. Jadi kalau Roh Kudus bersama dengan kita, jadinya apa? With, yaitu kebersamaan, Immanuel, oneness, kesatuan. Jadi kita hidup dengan damai sejahtera sejati, sukacita sejati, rasa syukur sejati, kebahagiaan sejati, kebebasan sejati, yang tidak bisa diberikan dari dunia. Dan segala hal ini kita bisa nikmati melalui Roh Kudus. Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal yang bernama Martin Lloyd-Jones, dan pendeta ini mengatakan mengenai firman ini. Dia mengatakan bahwa saya ingin mengatakan dengan berani bahwa topik dari kitab Roma pasal 8 bukan tentang pencerahan orang-orang Kristen, tetapi tentang keamanan orang-orang Kristen. Jadi ini tentang keamanan orang-orang Kristen, bukan pencerahan. Jadi maksudnya keamanan itu apa? Kita yang telah dibebaskan secara rohani, kita itu memiliki ada keamanannya, ada lindungan dari hukum roh. Jadi orang yang menikmati Injil, dia tidak menjelekkan orang lain atau tidak mengkhawatirkan yang lain. Jadi kalau misalkan kita setuju dengan kesalahan anggota jemaat itu pun sebenarnya kita dikuasai oleh setan karena kita sudah menyetujui kesalahan anggota jemaat sesama kita. Jadi sekali ada perkataan negatif, itu akan mempengaruhi segala lingkungan. Menurut saya gitu. Karena saya melihat dalam gereja pun banyak sekali mata-mata yang tersembunyi. Jadi mereka suka menjelekkan satu dengan yang lain. Ya kalau manusia bisalah melakukan kesalahan. Ya kita kan manusia, jadi bisa aja kita berdosa. Tetapi karena itulah kita telah dibebaskan, disucikan melalui penyaliban. Tetapi kita tidak mau menerima kesalahan orang lain. Jadinya kita bertengkar dalam kesatuan kita.
Kalau gereja kita ya tidak ada yang seperti itu. Tetapi banyak sekali yang melakukan pertengkaran di dalam gereja karena mereka tidak bisa 이미 memaafkan satu dengan yang lain. 가정도 마찬가지예요. Rumah tangga juga sama, 서로 keluarga juga 그 sama. 결혼한 그 신혼 결혼한 분들이 이야기해 주세요. Apalagi suami istri yang baru menikah. Saya selalu memberi firman kepada mereka, 그것만 서로 jangan mencari kesalahan satu dengan yang lain, tetapi saling meninggikan, saling menguatkan. 하지 마. Jangan bilang, ya semua oke sih, tapi jangan pakai tapi. 요즘 특별히 남자들 약하다. 집에서 그냥 당신 최고야. 계속 Jadi, 비를 바라보고 내일 바라보고 Cobalah saudara terus meninggikan satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. 앞으로 목사 될 사람인데 그렇게 지적하고 따지면 힘 다 빠져가지고 Apalagi suaminya yang akan menjadi hamba Tuhan. 한 달란트까지 다 소멸시켜버리고 Padahal suaminya itu akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, tetapi banyak sekali istri yang suka menjelek-jelekkan suaminya di dalam keluarga. 그게 교회예요, 교회. Jangan sampai kita kehilangan sifat Injil di dalam rumah tangga. 깜짝이에요. Itu adalah kebahagiaan sejati dan rasa bebas rohani. 안전해, 안전. Jadi kita semua aman dari segala dosa. Oleh karena itulah kita saling menguatkan. 우리는요 삶을 사는 것을 성경적 신앙생활이다. Oleh karena itu kita menyebut kehidupan beriman kita adalah kehidupan yang hidup menurut roh. Oleh karena itu saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menikmati kebebasan rohani ini. Subjudul kedua adalah kekuasaan menurut hukum. 아들이라 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. Dan ayat 16 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 이제부터 마음껏 누려라. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang telah dibebaskan 이제 종의 sehingga kita memiliki kuasa secara hukum. 양자의 영을 받았다. Jadi kita bukannya menjadi hamba, tetapi kita adalah anak angkat Tuhan Allah. Jadi maksudnya apa dari anak angkat? 자녀를 삼았다. 자녀 아니었는데 Kita tuh telah dijadikan anak-anak Tuhan secara hukum. 사망 외에요 우리가 양자의 영이에요. Jadi kita adalah roh 마귀 자식이었는데 anak angkat. Tadinya adalah anak iblis, tapi sekarang sudah menjadi anak angkatnya Tuhan Allah. 별로 표현이 그렇게 환영을 못 받아요 아직까지는. Kata anak angkat dalam bahasa Korea itu sebenarnya kurang positif dalam 인식이 좀 부정적이에요. 그런데 로마 dalam budaya Korea. 이 말씀이 기록될 당시에 로마 Apalagi 문화에서의 mungkin 양자라는 이 말은요. semacam anak angkat itu sendiri memiliki nilai yang sedikit negatif. Tapi kalau kita melihat zaman pada Roma pada saat itu, anak angkat itu memiliki kata anak angkat itu memiliki karakter yang memiliki banyak hukum khusus. Sampai orang-orang Roma menganggap anak angkat itu memiliki banyak kelebihan daripada anak aslinya. Jadi pada saat itu anak angkat dan anak asli semuanya mereka memiliki status yang sama, adil. 특별히 본문에는 두 단어가 대비됩니다. Sampai-sampai pada sampai ada anak angkatnya negara Roma, dia menjadi raja di kerajaan Romanya. 이런 종의 영의 지배를 받게 되면 나타나는 것이 본문의 말씀처럼 뭐가 있느냐? Jadi dengan kata lain, kita tadinya adalah anak iblis, tapi sekarang adalah anak angkatnya. 이유 없이 두려워.
Jadi tadinya kita itu berada di dalam kekuasaan setan. Oleh karena itulah kita suka takut dan kita khawatir dan kita menderita dan kita hidupnya capek dan lelah. Dan pada saat ini kami bersama dengan para dukun dari Korea Selatan. Tadinya mereka adalah seorang dukun dan paranormal, tetapi sekarang mereka hidup sebagai anak Tuhan Allah. Karena di dalam negara Korea, para dukun mereka memilih untuk menjadi dukun karena banyak terjadi musibah sebelum mereka menerima roh sebagai orang dukun. Jadi sama seperti itu, kita itu hidupnya ketakutan. Jadi karena takut kita menyembah setan. Karena takut dan khawatir kita hidup di bawah iblis. Jadi berbagai macam cara kita lakukan supaya kita bisa terbebas dari segala hal ini. Jadi kita berusaha untuk memiliki agama dan berusaha memiliki percaya sama mistis supaya keluar dari masalah ini, tetapi susah sekali untuk keluar dari ini. Dan kita menyebut hal ini dalam bahasa Yunani yaitu daimonia. Dan itu memiliki arti ketakutan sama hantu sehingga menyembah hantu. Jadi kehidupan beragama yang seperti ini pastilah mereka lebih memasuki dalam rasa takut. Tetapi orang yang telah menerima roh sebagai anak angkat, kehidupannya langsung berbeda secara total. Jadi sebenarnya kita bedanya apa? Kita memanggil Tuhan Allah kita itu Bapa kita. Jadi langsung berbicara kepada kepada Bapa kita, Tuhan Bapa kita. Kalau begitu, Tuhan Allah kita yang menjadi sebagai Bapa kita akan melindungi kita dengan mata yang tertuju pada kita. Karena kita adalah anak Tuhan. Jadi Bapa Aba kita. Jadi saya melihat ada sebuah gereja, mereka sampai memanggil Tuhan Allah itu memakai kata papa, semacam ayah. Jadi sampai segitunya mereka dekat dengan Tuhan Allah. Jadi sama seperti itu, kita sudah menjadi anak angkatnya Tuhan Allah. Oleh karena itu, nikmatilah status saudara sebagai anak Allah. Dan memiliki hubungan yang dekat di antara anak dan bapaknya. Mari kita melihat ayat 6 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi secara hukum kita sebagai anak Tuhan, pastilah kita akan menerima harta bendanya sebagai anak Tuhan. Jadi maksudnya apa? Kita adalah ahli warisnya. Jadi karena kita adalah anaknya Bapa kita, jadi pastilah kita adalah ahli waris. Jadi apa yang dimiliki oleh Tuhan Allah, itu kita akan miliki. Jadi saudara harus ketahui. Jadi setan akan terus menipu kita supaya kita tuh lupa akan identitas kita. Apa yang kita miliki.
Jadi segala yang dimiliki oleh Tuhan Allah itu pastilah kita miliki karena kita adalah ahli warisnya. heavenly power를 가지고 Jadi dengan pemahaman yang lebih gampang, jadi saudara sudah memiliki kekuatan yang dari kerajaan Tuhan Allah dan saudara sudah memasuki berkat di dalam berkat yang satu-satunya dan berkat keunikan dan berkat penciptaan ulang. 권세를 가지고 기도하는 것입니다. 이렇게 Jadi 기도하면 pada saat berdoa pun saudara berdoa sebagai ahli warisnya 여러분이 탤런트 sehingga menikmati tata kerajaan sorga sebagai ahli waris. 살리시는 heavenly Jadi pada saat kita mau menyelamatkan 237 negara, pastilah saudara bisa berdoa sebagai orang yang bermartabat secara rohani karena saudara adalah ahli warisnya. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki segalanya. Oleh karena itu setan akan terus menipu kita supaya kita tidak bisa menikmati apa yang kita sudah miliki. 전방위적으로 지금 러시아가 막 무차별적으로 Saya sudah menjelaskan ini pada minggu lalu. Pada sekarang negara Ukraina, 이렇게 막 장을 주고 negara Ukraina, mereka sangat 근데 엄청난 melindungi negara mereka sendiri dari serangan negara Rusia. 전쟁을 시작하면서 이 푸틴은요 Dan negara Rusia itu mereka memperkirakan peperangan ini pasti selesai dalam 뭐가 없을 줄 알았어. 근데 negara Rusia berpikir pasti peperangan di antara Rusia dan Ukraina ini cepat selesai karena Ukraina itu mereka perkirakan mereka akan ketakutan dan akan lari. 그중에 가장 Tetapi 큰 이유가 뭐냐? apa yang terjadi? Rakyat negara Ukraina itu mereka langsung jadinya memberanikan diri untuk melindungi negaranya mereka sendiri. 그렇고 서유방 Jadi berbagai macam alasan mengapa rakyat negara Ukraina seperti demikian, tetapi saya melihat yang menjadi pengaruh terbesar bagi rakyat negara Ukraina adalah karena sikap yang diambil oleh Presiden Zelensky, 뿌려 그냥. yaitu Presiden Ukraina. 그런데 이 젤렌스키 대통령은 그렇게 안 했어요. Mengapa? Karena biasanya bukan hanya di Ukraina atau Rusia doang, tetapi biasanya kalau terjadi peperangan, pasti orang-orang yang berjabatan tinggi, khususnya presiden, pastilah mereka melindungi mereka sendiri terlebih dahulu. Biasanya orang-orang yang berjabatan tinggi, mereka yang dikasih tiket pesawat supaya mereka bisa melindungi diri dulu, mungkin di negara lain. Tetapi kalau Presiden Zelensky dia ikut interview dan ia sendiri mengatakan aku tidak takut kematian dan ia melindungi negaranya sendiri di baris terdepan. Jadi sangat luar biasa. 권리도 없다. Jadi dia mengatakan kalau presiden tidak ada hak untuk merasa takut mati untuk negara. 저는 이 모습을 보면 Jadi saya melihat Zelensky ini dia memiliki 우리에게 주어진 이 kehidupan yang bermartabat secara 제대로 presiden. 인식하고 있느냐 없느냐. Jadi sama seperti Presiden Zelensky ini, apakah kita memiliki kehidupan beriman yang bermartabat seperti dia? 노는 게 다르죠. Jadi kita harus mengetahui kita itu siapa? Kita itu anak Tuhan dan ahli waris dan anak Tuhan. 아멘. Jadi amin. 적어도 우리가 여러분 아무리 가난하게 Setidaknya 아무리 없이 kita 아무리 어렵게 살아도 여러분 영적 setidaknya kita harus hidup bermartabat. Walaupun kita miskin, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam kondisi yang banyak masalah, tetapi kita adalah anak Tuhan. Janganlah kita merasa 하나님의 자녀의 신부가 권세를 가졌어. merasa kita itu hidupnya 머물게 하지 않고 분명히 jangan sampai kita itu hidup merasa 이러니라. kasihan karena setidaknya kita adalah anak Tuhan. 하늘이 꺼지고 땅이 꺼지고 자고 싶지. Saya juga merasa seperti itu. Pada saat saya memiliki masalah yang luar biasa, 여기서 끝나지 않을 거냐. saya malu sama diri saya sendiri, saya merasa hidup saya itu kasihan, tetapi saya tetap percaya saya adalah anak Tuhan. Ini masalah yang Tuhan izinkan kepada saya. Jadi saya hanya fokus kepada pelayanan yang Tuhan titipkan kepada saya. 하나님 나라의 산 정인들 Sehingga saya menjadi saksi bahwa dalam kondisi apapun kalau Tuhan yang berkenan, segalanya bisa terjadi. 미국의 Kesimpulannya adalah 신학과 교수 카슨이라는 seorang profesor yang bernama D.A. Carson, yaitu
dia seorang profesor dari sekolah teologi dari Trinity Amerika Serikat. 죄가 Ia mengatakan seperti ini mengenai Injil. Injil itu menyelesaikan segala hal yang telah dilakukan oleh dosa. 예수 그리스도 안에 있는 Jadi ini adalah pernyataan yang sangat sederhana tetapi sangat jelas. 인정식에서 Jadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi rasa ketakutan atau rasa bersalah. 이제 더 이상 두려움에 살을 앞에 Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegelisahan. Tetapi tinggal kita memikirkan bagaimana caranya kita menikmati berkat yang luar biasa ini. Jadi kita harus menantikan bagaimana kehidupan kita akan lebih dipimpin oleh Tuhan Allah sebagai anak Tuhan. 왜? Mengapa? 예수 그리스도가 모든 문제를 Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala masalah. 어떤 방법을 써서도 우리에게 못 이깁니다. Jadi setan tidak bisa. 우리에게 못 무너뜨립니다. Tidak bisa kalahin kita, setan tidak bisa menghancurkan rumah tangga saudara, setan tidak bisa menghancurkan gereja kita. 바랍니다. Jadi kita fokus saja kepada Injil. Itu sudah selesai. 예수님이 그리스도이심을 이 사건 통하여 보여주옵소서. Jadi Tuhan Allah, biarlah Yesus Kristus yang tunjukkan, 어떤 Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segalanya melalui persoalan ini. 이제 해방시켜주는 역할을 하시 바랍니다. Jadi saya berharap saudara bisa menjadi orang yang membebaskan orang lain karena saudara sendiri menikmati bagaimana caranya terbebas dari segala hal. 이 쉽게 말하면 여러분이 탈출구가 Jadi biarlah saudara bisa menjadi pintu exit. Jadi pintu keluar bagi semua orang yang berdosa yang ada di sekitar saudara. Supaya mereka juga bisa keluar dari semua masalah dosa mereka. Semua masalah hidup beragama mereka. 영계 모든 성도들 Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara bisa menikmati Injil bukan hanya 100% tetapi 300% di ladang saudara. Sehingga ladang saudara bisa berubah hanya karena saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Tuhan sekali lagi sekali lagi mengingatkan kami akan Injil yang Tuhan telah berikan kepada kami. 하나님 나라의 Kami percaya bahwa 매일 누리면서 살아가는 saya percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kami sebagai orang yang selalu ingat akan Injil ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.